Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini kita akan membacakan readingan tentang apa yang dia rasakan saat ini tanpa kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih kepo nih sama seseorang dari masa lalu, atau mungkin orang yang tiba-tiba menghilang dari kamu. Apa sih yang dia rasakan tanpa kamu? Kita. Jadi jika readingan ini lalu di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita kali ini tentang apa yang dia rasakan saat ini tanpa kamu. Oke. Jadi di sini yang aku lihat perpisahan antara kamu dan dia ini mungkin sudah cukup lama ya, atau mungkin baru kalian melakukan hal seperti ini, atau mungkin saat ini dia yang pergi dari kehidupan kamu, dia yang meninggalkan kamu, dia yang tanpa kejelasan, dia yang menghilang gitu ya. Jadi aku lihat di sini bener-bener udah nggak komunikasi lagi, bener-bener nggak ada kontak sama sekali. Kalian bener-bener lost kontak saat ini. Dan setelah itu yang aku lihat kamu dan dia ini udah mungkin udah nggak ada komunikasi lagi sama sekali di antara kalian ya. Sampai-sampai mungkin kamu berpikir bahwa semuanya memang sudah selesai. Tapi ternyata di sini dia itu masih begitu mikirin kamu, masih sangat intens mikirin kamu. Jadi yang dia rasakan saat ini, dia ngerasa kehilangan. Dia ngerasa bener-bener sosok kamu tuh nggak ada lagi di dalam kehidupan dia gitu. Jadi mungkin ada penyesalan sangat amat terdalam ya di sini dalam kehidupannya ya. Cuma di sini dia tuh kayak ngerasa ketika dia memutuskan melepaskan kamu atau istirahat pada hubungan ini, dia tuh ngerasa dia akan bisa menyembuhkan semua itu dengan kesibukan dirinya sendiri. Dia hanya membutuhkan waktu untuk menyibukkan dirinya sendiri gitu. Jadi ketika dia pergi, dia lost kontak, dia menghilang, dia pengen istirahat aja gitu. Dia capek gitu, dia lelah gitu, dia bingung gitu. Jadi pengennya selesai, dan dia tuh pengen menyibukkan dirinya agar dia tidak ingat semua tentang kamu. Tetapi kenyataannya setelah kalian tidak sama-sama lagi, yang dia rasakan di sini malah sebaliknya. Malah di sini dia makin memikirkan kamu, malah makin intens di sini memikirkan kamu, ya. Jadi di sini sebenarnya ada rasa menyesal karena kehilangan bercampur dengan rasa rindu yang sangat menyiksa dia. Jadi walaupun kalian gak komunikasi saat ini, benar-benar hubungan kamu dan dia itu bisa dibilang selesai, bukannya kebahagiaan gitu, malah ada penyesalan, rasa rindu yang benar-benar sering menyiksa dia. Dia cuma bisa membayangkan di sini, apakah masih ada kesempatan untuk bisa kembali bersama kamu, ya. Di sini yang aku lihat, dia sangat-sangat menyesal dan sering menangis karena rindu yang sangat amat besar sama kamu. Rindu dia tuh menyiksa banget. Rindu dia ke kamu itu nggak bisa membuat dia tuh ngerasa bisa bahagia tanpa kamu. Jadi kayak ngerasa dia rindu ke kamu sampai membuat dia tuh menderita. Mungkin sosok kamu yang mampu menyeimbangkan dia. Sosok kamu yang mampu menyulap. Sosok kamu yang membuat suasana tuh asik, nyaman, rame. Dan dia ngerasa kehilangan sosok kamu. Makanya di sini dia sering mikirin kamu, energinya. Dia masih sering rindu sama kamu. Terus lagi energinya dia nggak bisa move on atau mungkin melanjutkan kehidupan tanpa kamu. Dia hanya bisa termenung. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah lama lost kontak, tapi kamu sering memikirkan dia karena energi dia tuh masih besar. Energi mikirin kamu, energi rindunya tuh masih besar. Itu. Jadi ternyata kerinduan dia tuh menyiksa dia, yang dia rasakan saat ini tanpa kamu. Jadi saat ini
yang aku lihat ya, agar rindu yang sangat besar dia ke kamu ini hilang, dia hanya bisa yaitu tadi memantau kamu dari jauh, secara diam-diam, dia stalking sosial media kamu memakai akun baru, atau mungkin memandangi foto-foto yang pernah dia punya, video-video kebersamaan. Jadi cuma itu ya yang bisa membuat dia tuh tidak terlalu sampai rindunya tuh membuat dia tuh menyiksa pada dirinya sendiri gitu. Sampai mungkin gelisah, mau tidur sulit, mau aktivitas juga sulit. Jadi ada kegelisahan di dalam dirinya. Ya, karena di sini kamu itu tipe orang yang selalu berusaha membantu dan selalu mencoba untuk menyenangkan dia gitu. Ya. Jadi walaupun saat ini kalian benar-benar udah selesai lost kontak, stalking sosial media itu masih ada karena di sini dia tuh masih pengen tahu tentang aktivitas kamu. Dan di sini ada hal yang paling dia takutkan ya. Ketika kamu dekat sama orang lain atau mungkin kamu bahagia bersama orang lain, kamu bisa bahagia tanpa dia. Gitu. Itu hal yang sangat dia takutkan. Dan di sini pun yang aku lihat dia itu masih belum rela untuk melepaskan kamu bahagia bersama orang lain tanpa dia. Jadi mungkin dia memutuskan pergi dari kehidupan kamu atau kamu yang memutuskan kehidupan dari dia. Dia ngerasa hidup tanpa kamu itu akan bebas gitu. Dia ngerasa akan memulai hidup yang baru. Padahal di sini jalan yang dia pikirkan tuh tidak semudah yang dia bayangkan. Dia berpikir akan bahagia, dia berpikir akan mudah mendapatkan lawan jenis lain, atau mungkin dia bersama orang baru akan lebih bahagia tanpa kamu. Tetapi kenyataannya nggak seperti yang dia bayangkan. Kerinduan, energi mikirin, itu masih besar di sini. Energi yang sangat benar-benar kehilangan di sini masih besar. Sebenarnya mungkin setelah dia pergi dari kehidupan kamu, atau mungkin saat ini kalian udah lama banget udah nggak komunikasi ya, jadi dia kayak ngerasa ingin mencari penyembuhan, ingin mencari sosok pengganti kamu. Mungkin dia udah ngedapatin sosok pengganti kamu, tetapi nggak seperti yang kamu punya gitu, karakter, kebiasaan. Mungkin lagi kamu tipe orang yang perhatian, kamu tipe orang yang mau membantu, tipe orang baik gitu. Dia tidak mendapatkan itu. Jadi ketika dia mencari penyembuhan atau mencari orang lain untuk menggantikan kamu, hanya ada kekecewaan. Ya. Jadi dia itu kayak ingin mencari apa yang hilang di dalam hidupnya saat ini. Dia ingin bergerak, ingin mencari apa yang hilang dalam hidupnya. Dia ingin ngikutin hatinya. Tetapi di sini dia bingung gitu. Mau bagaimana gitu. Sedangkan dia yang memutuskan hubungan, dia yang meninggalkan, dia yang menyakiti, dia yang seperti memberi harapan, dan dia juga ingin kembali, itu kayak ngerasa berat di situ gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah memiliki koneksi, entah itu masa lalu kamu, entah itu orang PDKT kamu tetapi tiba-tiba menghilang, entah itu pasangan kamu tetapi kalian dipisahkan karena dia mungkin menyakiti kamu, berkhianat atau mendua. Jadi energi dia ke kamu itu masih kuat banget di sini. Jadi walaupun kamu dan dia ini sudah mungkin berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun sudah berpisah, kerinduan itu sangat menyiksa. Setiap kali dia rindu pasti dia akan menangis. Setiap dia kali rindu pasti dia akan menyesal. Jadi jalan satu-satunya ya hanya bisa stalking sosial media kamu. Hanya bisa memantau kamu dari jauh dan melihat kondisi kamu bahagia atau tidak tanpa dia. Karena kayak ada tersisih dalam hatinya tuh, kayak ngerasa kesel ketika ngeliat kamu bahagia bersama orang lain. Karena kayak dia tuh ngerasa gak rela gitu. Tetapi dia yang memulai menyakiti dan membuat kamu terluka. Jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, walaupun sudah ada perpisahan antara kamu dan dia, yang dia rasakan itu ternyata kerinduan sangat menyiksa dirinya. Ya, mungkin itu atas balasan dia ya. Akhirnya itu tadi, dalam memutuskan sesuatu kita harus berpikir dengan secara baik dan secara bijak. Ambil langkah yang terbaik itu dipikirkan dengan secara matang. Karena ketika seperti ini nih, kita mengambil keputusan tetapi kita tidak memikirkan dengan secara matang, akhirnya kita menyesali atas perbuatan dia, atas perbuatan kita pada orang yang sangat kita harapkan. Apalagi orang itu bisa dibilang udah sangat membantu dengan sikap, karakter, perhatian, kepedulian. Dan ketika memutuskan sesuatu itu tadi, jangan terlalu terburu-buru. Takutnya seperti ini, penyesalan. Karena memang penyesalan itu akan hadir ketika kita memutuskan sesuatu. Makanya dipikirkan dulu langkah apa yang harus kita ambil dengan secara matang. Jangan terburu-buru.
karena hal yang terburu-buru juga tidak baik ya. Jadi buat teman-teman, jadikan pelajaran, kalau kamu ingin memutuskan sesuatu, kamu harus berpikir dulu, kamu tuh bisa nggak hidup tanpa orang ini, kamu tuh bener nggak jalan yang kamu ambil ini gitu. Jangan sampai kamu memutuskan karena emosi, kesel, terus lagi kecewa, benci gitu. Ambil langkah dulu, pikirkan dulu langkah apa yang harus kamu ambil ya. Semuanya itu memang harus dipikirkan dengan secara baik-baik, dengan kepala dingin, dengan secara matang ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa readingan ini untuk kamu, semangat, karena mungkin akan ada kebahagiaan yang lebih bahagia ketika kamu tidak sama dia. Intinya percaya dan yakin, karena segala sesuatu yang telah menyakiti akan kembali ada kebahagiaannya untuk kamu ya. Jadi roda itu pasti akan berputar, apapun yang telah menyakiti akan dibalas dengan kebaikan ya. Kartu hanya gambaran, nggak bisa menjadi patokan, semua diserahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Jadi ini energinya banyak orangnya, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Oke, jadi di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 4 zodiak yang cenderung ya, tetapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya. Lebih cenderung di 4 zodiak ini. Oke, di sini ada Libra, ada Leo, ada Virgo dan ada Cancer. Jadi 4 zodiak ya, Libra, Leo, Virgo, dan Cancer. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.